Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur atau biasa disingkat dengan SPU. Sebenarnya sistem periodik unsur itu apa sih? Sistem periodik unsur merupakan susunan unsur-unsur kimia berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat. Dan susunan unsur-unsur ini terdapat dalam tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur mengalami perkembangan dari masa ke masa. Bagaimana sih perkembangan sistem periodik unsur? Yang pertama kali ditemukan adalah sistem periodik Lavoisier. Kedua, sistem periodik Dobereiner. 3. Sistem periodik Octave-Newlands. 4. Sistem periodik Mendeleev. Dan yang terakhir, sistem periodik modern. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sistem periodik Lavoisier atau biasa disebut dengan sistem periodik logam dan non-logam. Misalnya, besi dan aluminium termasuk unsur logam, oksigen dan nitrogen termasuk unsur non-logam. Namun, walaupun sama-sama logam, ternyata besi dan aluminium mempunyai sifat yang berbeda, dan oksigen dan nitrogen walaupun sama-sama unsur non-logam, namun memiliki sifat yang berbeda pula. Oleh karena itu, sistem periodik Lavoisier mengalami perkembangan sehingga muncullah sistem periodik yang kedua, yaitu sistem periodik Dobereiner. Dalam sistem periodik Dobereiner mengelompokkan unsur dengan jumlah 3 unsur atau biasa disebut dengan triad, di mana masa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari masa unsur lainnya. Inilah yang disebut dengan sistem periodik triad Dobereiner. Ada 5 triad. Sekarang kita buktikan apakah benar unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari masa atom unsur pertama dan ketiga. Kita ambil contoh triad pertama, berisi litium, natrium, dan kalium. Untuk unsur yang di tengah, yaitu unsur natrium, dapat diperoleh dari rata-rata masa atom relatif dari Li ditambah dengan K, hasilnya dibagi 2, sama dengan 23. Ternyata sama dengan masa atom relatif yang dimiliki oleh Na, yaitu 22,99. Begitu juga dengan triad kedua dan triad keempat, ClBrI. Ternyata sistem periodik Dobereiner mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu kurang efisien karena masih ada beberapa unsur yang tidak dapat masuk ke dalam kelompok triad, padahal sifatnya mirip dengan unsur kelompok triad. Akhirnya, muncullah sistem periodik berikutnya, sistem periodik Octave-Newlands yang merupakan pelengkap atau penyempurna sistem periodik dari Dobereiner. Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Inilah contoh sistem periodik Octave-Newlands. Jadi, dalam sistem periodik Octave-Newlands ada 7 kelompok unsur. Jika diibaratkan dengan nada lagu, ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, sifat
tersebut akan berulang setiap unsur ke-8. Contohnya, pada kelompok 1 hidrogen, kelompok 2 litium, sampai kelompok 7 oksigen, kembali lagi ke kelompok 1 dan itu merupakan hitungan ke-8. Artinya hidrogen sifatnya mirip dengan fluor, klor, dan seterusnya. Namun, sistem periodik oktav Newlands memiliki kelemahan pula. Kelemahannya adalah hanya cocok untuk unsur yang memiliki massa atom relatif yang kecil, yaitu kurang dari atau sama dengan 40. Untuk unsur-unsur yang memiliki massa atom besar atau di atas 40, tidak bisa dikelompokkan menggunakan sistem periodik oktav Newlands. Oleh karena itu, muncullah pelengkap atau penyempurna dari sistem periodik tersebut. Sistem periodik berikutnya adalah sistem periodik Mendeleev, atau biasa disebut dengan sistem periodik bentuk pendek. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kenaikan sifat. Sudah ditemukan 63 unsur dan sudah mengenal istilah golongan untuk lajur tegak atau vertikal dan periode untuk lajur horizontal. Untuk unsur-unsur yang berada dalam satu golongan memiliki sifat yang mirip. Nah, berikut merupakan sistem periodik Mendeleev yang dikeluarkan pada tahun 1871. Jadi, ada 8 golongan yang ditulis dengan grup. Golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 golongan. Dan ada 10 periode. Periode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Jadi golongan merupakan lajur vertikal atau tegak, sedangkan periode merupakan lajur horizontal atau mendatar. Kelebihan dari sistem periodik Mendeleev ini adalah beberapa tempat yang kosong sudah diramalkan akan ditempati oleh unsur-unsur yang belum ditemukan. Dan menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat seperti berilium dan uranium. Namun, sistem periodik ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu panjang periode tidak sama. Beberapa unsur tersusun atas urutan yang terbalik, seharusnya massa atom naik tetapi turun. Misalnya telurium dengan seharusnya ditempatkan setelah unsur iodium. Sistem periodik Mendeleev masih memiliki kelemahan, oleh karena itu disempurnakan lagi dengan sistem periodik berikutnya yang digunakan sampai sekarang, yaitu sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Henry G. J. Moseley pada tahun 1914. Disebut dengan sistem periodik bentuk panjang. Disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur. Merupakan penyempurna dari sistem periodik Mendeleev. Nah, pada sistem periodik modern dikenal dengan dua istilah yaitu golongan dan periode. Kita pelajari golongan terlebih dahulu ya. Golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur. Elektron valensi merupakan jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar suatu atom.
Unsur-unsur dengan elektron valensi yang sama terletak pada golongan yang sama. Golongan digambarkan dengan lajur vertikal dan ditulis dengan angka Romawi. Golongan disusun berdasarkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat. Jadi anak-anak harus diingat bahwa golongan menyatakan elektron valensi. Golongan juga disusun berdasarkan kemiripan sifat. Artinya, unsur-unsur yang berada dalam satu golongan memiliki sifat yang mirip. Golongan terbagi menjadi dua, yaitu golongan utama atau golongan A dan golongan transisi atau golongan B. Blok P terletak pada golongan 3A sampai 8A. Golongan 3A disebut golongan boron, 4A disebut golongan karbon, 5A disebut golongan nitrogen, 6A disebut golongan oksigen, 7A disebut golongan halogen, dan 8A disebut golongan gas mulia. Sedangkan golongan transisi atau golongan B, di dalamnya terdapat blok D dan blok F. Blok D terletak dari golongan 1B sampai 8B, dan blok F terletak dalam golongan transisi dalam, yaitu golongan lantanida dan aktinida. Selanjutnya akan kita pelajari tentang periode. Periode menyatakan banyaknya kulit atom yang dimiliki suatu unsur. Unsur-unsur yang berada pada lajur horizontal atau mendatar dikelompokkan dalam satu periode. Nah, untuk lebih memahami apa itu golongan dan periode, mari kita lihat tabel periodik unsur untuk sistem periodik modern. Nah, inilah yang disebut dengan tabel periodik unsur untuk sistem periodik modern. Ada golongan dan periode. Golongan merupakan lajur vertikal atau lajur yang tegak. Jadi di sini ada dua jenis golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa merupakan golongan utama, dan golongan B yang di bagian bawah merupakan golongan transisi. Golongan ada 8, baik golongan A maupun golongan B. Golongan A dimulai dari sisi kiri untuk 1A dan 2A, lalu melompat ke golongan 3A sampai 8A. Sedangkan golongan B dimulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Golongan 8B ada 3 golongan 1B dan golongan 2B. Mengapa golongan 8B ada 3 lajur? Ini karena lajur ke-8, ke-9, dan ke-10 memiliki sifat yang mirip. Karena dasar pengelompokan dari golongan adalah unsur-unsurnya memiliki sifat yang hampir sama. Lalu di bawah ini ada golongan lantanida di baris pertama dan golongan aktinida di baris kedua. Golongan lantanida dan aktinida merupakan golongan transisi dalam. Nah, inilah yang disebut dengan blok S, golongan 1A dan 2A. Blok P, golongan 3A sampai 8A. Blok D, semua golongan B yang di atas yang berwarna kuning, sedangkan yang di bawah adalah blok F yang disebut dengan golongan transisi dalam. Untuk golongan A atau berada di blok S dan blok P, wajib kalian hafal ya anak-anak. Kalian diskusikan bersama teman-teman ya.
Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini tentang perkembangan sistem periodik unsur. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi menentukan letak unsur dalam tabel periodik menggunakan konfigurasi elektron. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.